kehidupan ini tiada yang abadi. Keputusan ini akan menyakiti, tetapi kita yakin akan hal itu akan membuat kita bahagia pada kemudian hari. Berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas penyertaannya kepada saya selama menjalani masa tua. Banyak pengalaman, pelajaran dan kenangan berharga yang saya terima melalui kebersamaan dengan seluruh keluarga besar gereja katedral. Berkaitan dengan peristiwa ini ada sebuah ungkapan Latin yang syarat maknanya. Bunyinya demikian: Omnia tempus habet. Segala sesuatu mempunyai waktunya. Ada waktu untuk datang dan ada waktu untuk pergi. Ada waktu untuk belajar dan ada waktu untuk melanjutkan perjalanan. Sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan, sapaan hangat, perhatian yang tulus, serta berbagai pengalaman hidup yang telah dibagikan kepada saya. Banyak pelajaran berharga yang saya peroleh, bukan hanya dari buku, tetapi dari kehidupan dan iman Bapak Ibu sekalian. Namun sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa selama setahun ini tentu ada tindakan, perkataan, atau keputusan saya yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, atau belum maksimal. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat satu kalimat Latin sederhana namun penuh harapan. Bunyinya demikian: Pes aspera per aspera ad astra. Melalui kesulitan menuju bintang-bintang. Dan ketika kapal saya harus meninggalkan pelabuhan ini, saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang menenangkan badai di danau Galilea akan terus menuntun langkah saya. Mungkin ombak akan berbeda, mungkin arah angin akan berubah, tetapi selama Kristus menjadi mahkota hidup kita, tidak ada pelayaran yang sia-sia. Perpisahan ini bukanlah akhir dari kebersamaan, melainkan sebuah jeda dalam perjalanan yang sama. Sebab dalam Kristus jarak tidak pernah mampu memisahkan doa, persaudaraan, dan kasih yang telah terjalin. Selamat berjumpa kembali di waktu dan tempat yang Tuhan kehendaki. Sampai saat itu tiba, marilah kita tetap setia, tetap berharap, dan tetap melayani. Sebab setiap perpisahan bagi orang beriman bukanlah kehilangan, melainkan awal dari perutusan yang baru. Terima kasih. Sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan, sapaan hangat, perhatian yang tulus, serta berbagai pengalaman hidup yang telah dibagikan kepada saya. Banyak pelajaran berharga yang saya peroleh, bukan hanya dari buku, tetapi dari kehidupan dan iman Bapak Ibu sekalian. Namun sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa selama setahun ini tentu ada tindakan, perkataan, atau keputusan saya yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, atau belum maksimal. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat satu kalimat Latin sederhana namun penuh harapan. Bunyinya demikian: Pes aspera per aspera ad astra. Melalui kesulitan menuju bintang-bintang. Dan ketika kapal saya harus meninggalkan pelabuhan ini, saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang menenangkan badai di danau Galilea akan terus menuntun langkah saya. Mungkin ombak akan berbeda, mungkin arah angin akan berubah,
Tetapi selama Kristus menjadi mahkota hidup kita, tidak ada pelayanan yang sia-sia. Perpisahan ini bukanlah akhiran kebersamaan, melainkan sebuah jeda dalam perjalanan yang sama. Sebab dalam Kristus jarak tidak pernah mampu memisahkan kita persaudaraan dan kasih yang telah terjadi. Selamat berjumpa kembali di waktu dan tempat yang Tuhan kehendaki. Sampai saat ketiga, marilah kita tetap setia, tetap berharap, dan tetap melayani. Sebab setiap perpisahan bagi orang beriman bukanlah kehilangan, melainkan awal dari perpisahan. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sambil menatap ke arah laut. Saya menyadari bahwa lautan yang luas selalu mengajarkan banyak hal. Di laut tidak ada pelaut yang selamanya berlabuh di satu dermaga. Setelah beristirahat dan menimba pengalaman, kapal akan kembali mengembangkan layar, mengikuti arah angin, dan melanjutkan pelayaran menuju tujuan yang baru. Demikian pula saya pada hari ini. Setelah menyelesaikan masa topi katedral, tibalah saatnya saya untuk melanjutkan perjalanan panggilan yang telah Tuhan siapkan untuk saya. Berdiri di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian juga, hati saya diliputi oleh rasa yang campur aduk. Ada rasa syukur yang mendalam, namun tidak bisa saya pungkiri ada rasa sedih yang membelayut di dada. Hari ini secara formal menandai akhir peziarahan saya dalam masa tahun orientasi pastoral di Paroki Katedral yang penuh kenangan, meskipun SKB ini. Saya menyadari bahwa selama masa pelayanan ini saya telah belajar banyak hal. Saya bukan hanya belajar tentang tugas dan tanggung jawab pastoral, tetapi juga belajar tentang kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan kebersamaan dari seluruh umat dan komunitas yang saya temui pada waktunya. Bukan sebagai akhir dari persaudaraan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang telah Tuhan tetapkan bagi masing-masing dari kita. Sebagaimana filsuf Seneca dari Romawi mengingatkan kepada kita bahwa hidup adalah perjalanan untuk terus bertumbuh melalui setiap pengalaman yang diberikan waktu kepada kita. Karena itu saya memilih untuk tidak melihat hari ini sebagai kehilangan, melainkan sebagai kesempatan untuk bersyukur atas waktu yang telah Tuhan percayakan kepada saya untuk berjalan bersama keluarga besar Gereja Katedral. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama menjalani top di Gereja Katedral. Pater fokus di pilihan untuk menjalani tugas sebagai seorang imam Tuhan, karena panggilan dari tahun ke tahun makin hari makin berkurang. Kami berdoa, kami berharap supaya Frater kembali menjalani tugas kurang lebih 2 tahun. Apalagi Frater akan punya beban, dan saya yakin beban itu akan ringan karena 2 tahun lagi Frater akan kita habiskan di Prodi Katedral Santa Maria Immaculata. Frater beberapa orang yang akan angkatan Frater ada 15. Kita juga Prodi Katedral Santa Maria Immaculata, kita sama-sama berdoa supaya 15 orang itu semuanya tidak mengundurkan diri,
akhir dari berbagai semua dan permohonan proses karena pada akhirnya kita menjadikan tidak bertanggung jawab atas kami. Paling akhir dari berbagai semua dan permohonan apabila seluruh proses pekerjaan sampai dengan ada termasuk makan serta Ada
Ayo,